sukses tiada henti menguntai. Tiada satu bintang samai pencapaian yang digenggam Raffi. Sukses di karir, bahagia bina rumah tangga, bisnis menggurita, dan kini dilantik sebagai pejabat negara sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sukses selalu. Mungkin tak semua sepakat, Raffi jadi bagian kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Keraguan, apakah Raffi bisa emban tanggung jawab? Sementara kesibukan sebagai artis pun masih membludak serta urusan bisnis. Di tengah pro kontra, Raffi tampil percaya diri. Program kerja telah dirancang, apalagi tanggung jawab yang dipercayakan untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni bukanlah hal asing, melainkan telah dijiwai serta mendarah daging dalam dirinya. Untuk masalah program ke depan, saya juga sudah mempersiapkan, tapi diskusinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Telisik latar belakang Raffi, sejatinya memang dirinya pantas dapat jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sepak terjangnya di dunia seni sudah tidak perlu diragukan lagi. Raffi adalah pelaku utama di panggung seni. Ia bukan orang asing atau pendatang baru, tapi sosok penting yang boleh dibilang mengubah serta beri andil besar dalam perkembangan dunia seni. Kalau Raffi mah udah menurut aku wajar ya dia mendapatkan tugas untuk di bidang pekerja seni, karena beliau sendiri membuktikan kerja keras dari umur belasan tahun sampai sekarang bisa mempekerjakan banyak orang, bisa juga mensukseskan banyak orang, bikin terkenal banyak-banyak artis. Beliau bantu banyak orang, jadi menurut aku kayaknya memang wadah yang tepat. Perihal pembinaan generasi muda, Raffi adalah sosok yang teramat menginspirasi. Bukan sebatas populer, melainkan anak muda yang sukses luar biasa dalam karir keartisan hingga bisnis. Dan dibalik tampuk jabatan sebagai pejabat negara, support sang istri Nagita Slavina lah yang mengantar Raffi ke titik sekarang. Tanpa Nagita, belum tentu Raffi seperti yang dikenal kini. Maka pada momen pelantikan kemarin, Nagita pun tampil anggun dalam balutan kebaya warna peach dipadu-padankan dengan jarik, tak pelak makin menambah pesona kecantikan ibu 3 anak itu. Betapa perempuan dengan sapaan populer Gigi itu menjelma ibu pejabat yang anggun lagi jelita. Kesuksesan Raffi tak hanya doa tulus dari sang istri, tapi berkat doa sang mama, Amika Anita, serta dukungan dari sang mertua, Rita Amalia. Maka pada momen bersejarah kemarin, Raffi pun datang ke Istana Negara dengan didampingi 3 perempuan luar biasa itu. Lebih dari itu, tak hanya Raffi yang dilantik sebagai utusan khusus Presiden. Ada 600 utusan khusus lain yang ikut dilantik, termasuk Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman selaku utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Pada momen ini, penampilan pria dengan panggilan populer Gus Miftah itu cukup mencuri perhatian. Sang penceramah yang lazim tampil dengan kacamata hitam serta rambut gondrong itu tampak lebih rapi dengan rambut yang dipotong rapi. Lebih dari itu, tetap saja pesona Gigi jadi sorotan tajam. Tak sedikit netizen yang menyoroti penampilan Gigi yang elegan namun minimalis lantaran dirias oleh make up artis bernama Marlin Hariman yang notabene sahabat Gigi. Tak hanya itu, penampilan Gigi pun dibandingkan dengan penampilan istri Gus Miftah, Ning Astuti, yang elegan dan mewah lantaran tersemat bros dari merek ternama. Terlepas dari sorotan perihal penampilan, sang musisi sekaligus penyanyi kawakan, Yovie Widianto yang dilantik sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif pun ikut jadi perbincangan. Bagaimanapun, Yovie selama ini dikenal sebagai musisi sejati dengan lagu-lagu yang menguras hati. Mungkin saja kesuksesan Yovie sebagai pelaku seni yang total dan berdedikasi dalam dunia kreatif inilah yang diyakini sang Presiden untuk membantu tugas sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yang amanah yang alhamdulillah tentunya pastinya berat juga, dan tetapi saya menyadari bahwa menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti
semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif depan. Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran cukup banyak melibatkan para pekerja seni. Adalah sosok Giring Ganesa pun diberi tanggung jawab sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Giring yang memang sudah cukup lama terjun ke panggung politik tentu antusias, tapi sempat dibuat cemas sebelum dikabari untuk datang ke Istana Negara. Waktu dipanggil ke Kertanegara, ya kita itu lumayan agak lama ya. Iya kan. Oh iya kan udah ada pelantikan presiden lainnya. Ya kita juga masih deg-degan kan karena balik lagi semuanya kan di politik bisa berubah nih dinamis ya. Tapi begitu malam dipanggil ke istana, padahal hari itu hari Minggu kan selesai Pak Prabowo dilantik sama Mas Gibran dilantik, saya sama istri lagi santai-santai di rumah seperti biasa. Kita tiba-tiba Mas Teddy selalu WhatsApp bikin lompat ya kan. Ditunggu jam 8, langsung lompat lagi kan, siap-siap lagi ya kan. Dan akhirnya dipanggil namanya, wah itu pengalaman yang nggak akan kita lupain saya seumur hidup. Giring tentunya cukup tahu perihal kebudayaan, tapi menjadikan budaya sebagai salah satu tonggak kekuatan bangsa tentu tak semudah mengerlipkan mata. Dirinya sadar akan hal itu, tapi jabatan sebagai wakil menteri jadi impiannya ketika terjun ke panggung politik. Pada titian inilah, tentu saja Giring bakal bekerja keras dan total. Lebih dari itu, impian ini tak bakal diraih jika tanpa support serta curahan cinta yang tulus dari sang istri tersayang. Menjadi wakil menteri atau masuk ke kabinet itu juga salah satu impian saya juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga adalah awal mula hal-hal besar ya. Gitu. Yang paling penting apa sih yang bisa saya lakukan buat bangsa Indonesia itu. Yes, nangis bangga dan aku dari awal emang udah yakin sih Mas Giring tuh pasti bisa terus tumbuh dan mencapai semua impiannya gitu. Jadi ya ngelihat prosesnya dari awal pacaran, jadi vokalis band, terus nikah, dia punya perusahaan dan usaha sendiri, terus naik lagi jadi ketua umum, semua kan dia lewati pelan-pelan gitu prosesnya. Jadi kayak bangga banget sih dan selalu nge-support terus kalau dan meyakini kalau dia tuh bisa jadi apapun yang dia mau. Bangga akan pencapaian sang suami, tapi Cynthia tentu harus berkorban, bakal kehilangan waktu bersama Giring. Apalagi Giring bakal tak punya waktu libur, bahkan hampir sebagian besar waktunya dicurahkan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Ya pasti jauh lebih kerja kerasnya lebih luar biasa gitu. Karena kan kalau sudah masuk kabinet, udah gak ada hari libur kan. Iya, jadi udah harus standby terus. Iya, harus siap dengan segala konsekuensinya. Terus kalau untuk kesibukan pasti jauh lebih sibuk, cuman alhamdulillah kantornya sangat strategis ya di tengah kota dan dekat sama rumah kita, bisa 30 menit. Jadi bisa ntar sama anak-anak ngajak makan siang bareng, pokoknya nyempil-nyempilin waktu lah. Selain pastinya kemeriahan atas keberhasilan yang dicapai oleh Giring dan juga Raffi gitu ya, ternyata memang mata netizen 62 ini sangat tertuju pada pendampingnya masing-masing. Kak Gigi yang memang cantik sekali penampilannya dengan kebaya warna peach, dan juga tadi Kak Cynthia yang memang mereka berdua ini adalah sosok yang sangat setia dan juga sosok yang sungguh menjadi supporter sejati bagi para suami-suaminya, ya kan? Selamat bertugas buat suaminya ya, tapi ini bentar deh, kan Giring kemarin tuh baru mau comeback ya dengan single terbarunya. Terus gimana ini? Dia bertugas gimana dong singlenya? Nggak ada promo apa? Masih nyanyi apa enggak? Tahun sebelumnya ini nggak ada wakil-wakil rakyat yang memiliki single dan juga katanya boleh. Masih boleh.